Halo lur semuanya, selamat bergabung di channel saya ya. Jadi kali ini aku mau bahas tentang lensa. Ini banyak teman-teman kemarin yang DM via IG dan Facebook. Saya kan juga online di IG dan Facebook ya. Ini tanya gini teman-teman semuanya, Mas, lensa itu cocoknya bagusnya pakai apa? Nah ini jawaban sulit teman-teman semuanya. Kenapa kok saya nyebutnya itu jawaban sulit? Karena gini, lensa itu punya kebutuhan dan fungsinya masing-masing ya. Ini aku nanti jelasin lensanya yang tak pakai, gitu aja biar teman-teman nanti nggak bingung. Aku pakai lensanya apa di studio dan di outdoor pakainya apa. Karena tiap lensa itu punya karakter dan bawaan yang berbeda, gitu ya teman-teman semuanya. Jangan bingung ya. Ini sebetulnya pertanyaan ini bikin bingung saya dulu. Saya dulu juga punya pertanyaan itu ketika masih posisi sedang belajar ya. Bingungnya kenapa? Ya karena itu lensa yang bagus apa? Nah, saya dulu bingungnya seperti itu, teman-teman. Nah, oke, gini ya jelasin. Lensa yang sering saya pakai itu di studio ya. Di studio ada lensa 23 mili sama 35 mili. Nah, dan satunya lagi lensa kit nyebutnya 1650. Nah, 3 lensa itu yang saya pakai. Tapi yang lebih sering yang mana? Yang 23 mili. Nah, ini kenapa kok pakai 35? Alasannya karena ruangan yang saya pakai itu pasnya pakai 23 ya. Pakai 23 mili. Nah, kenapa kok pakai 23 mili satu? Biar bisa dapat bokeh. Karena kalau pakai lensa fix 23 mili F-nya bisa 14. Nah, ngejar bokeh juga. Karena kenapa? Di dalam studio itu kalau terlalu detail banget, menurut saya ya, mungkin beberapa orang berbeda pendapat ya. Menurut saya kalau terlalu detail banget kok kurang pas gitu ya. Aku lebih suka kayak belakangnya ada bokeh-bokeh dikit gitu. Sebetulnya nggak bokeh banget, cuma memperhalus hasil foto gitu aja ya teman-teman. Pakai lensa 23 mili. Nah, jadi 23 mili di studio saya yang ini nggak terlalu mundur banget teman-teman. Jadi pas gitu. Nah, dulu sebelum pakai 23 itu saya pakainya 35. Nah, kenapa kok ganti 23? Karena butuh framing yang lebih lebar lagi, makanya pakai 23. Nah, pakai 35 apa enggak lebar? Ya lebar, cuma ini kurang lebar gitu ya, teman-teman. Makanya ganti ke 23. Jadi kalau 35 itu cocoknya buat foto close up, terus setelah itu foto ya yang foto sempit-sempit gitu cocok ya. Yang mau cari framing yang sempit-sempit pakai 35 cocok. Soalnya di 35 itu lebih ngezoom gitu ya. Kalau yang 23 itu lebih lebar. Nah, perbedaannya di situ. Nah, kalau outdoor gimana? Outdoor saya sering pakainya 23 sama 35, dua lensa itu. Gitu. Jadi semua lensa itu gimana Mas? Bisa apa enggak buat foto? Bisa. Semua lensa itu buat potret bisa, tinggal kita sesuaikan dengan keadaannya. Nah, gitu. Dulu fotografer itu rata-rata bilang bikin pusing ya. Mas, lensa yang bagus apa? Sesuai kebutuhan. Wah, itu bikin pusing tuh jawaban seperti itu. Nah, tapi sekarang kita sederhanakan. Kebutuhannya seperti apa? Semua lensa bisa digunakan asalkan kondisinya pas gitu aja. Kalau nggak pas ya berarti kita harus yang ngepasin. Misalkan gini, tak kasih contoh ya biar mudah ya. Lokasinya sampean itu studionya sempit. Nah, adanya lensa 35. 35 itu kan lebih ngezoom ya. Ternyata 35 cuma bisa di studio sampean untuk motret sedada. Penjelasannya gini, sedada itu segini. Ya, pakai 35 cuma bisa ngakses sedada aja. Nah, terus gimana kalau cuma sedada? Ya kita maksimalin aja. Berarti mampunya lensa di tempat segitu cuma dapat sedada. Ya itu kita maksimalin. Maksimal segitu ya dibikin segitu. Opsi kedua gimana? Temboknya diperlebar, ruangannya diperlebar, atau lensanya yang diganti ke lensa 23 16 biar bisa dapat lebih lebar lagi. Gitu opsinya teman-teman semuanya. Oke, semoga
penjelasan tentang lensa ini bisa menambah wawasan buat teman-teman yang sedang belajar fotografi untuk pertama kali. Nah ini ya, jadi jawaban sesuai kebutuhan tuh bikin pusing ya buat pemula. Saat dulu juga pusing karena dapat jawaban itu. Tapi sekarang tak kasih pemahaman yang lebih mudah buat teman-teman biar nggak bingung ya. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Sampai berjumpa kembali teman-teman semuanya.